Terima kasih kepada Bapak Wagub atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ketua RW kita, yaitu Bapak Ali Ardiansyah. Kepada Bapak Ali, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li-jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال رب اشرح لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يصنع والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas iman-iman, iman Islam dan iman sehat walafiat, sehingga Allah berkenan menghadirkan kita di rumahnya yang insya Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita pada hari ini bisa bermuajahan, kita berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka santunan yatim dan du'afa. Tadi saya pertanyakan kepada panitia, kok bisa ketemu yatim ada 12, sementara dikatakan di RW tadi cuma ada 1 yang kami temukan. Nah, ini jadi catatan bagi kami menurut RW ya. Sebelumnya ada sejumlah permintaan di lingkungan terkait dengan yatim. Kalau lewat PKK, lewat semua ibaratnya organisasi yang ada berada di bawah naungan RW, kami hanya mendapatkan 1. Tapi ini jadi catatan bahwa hari ini alhamdulillah pada saat di catatan hari ini kita mendapati 12. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah bosan, jangan pernah sungkan, dan jangan pernah kita putus asa pada saat kita melakukan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Insya Allah, Allah akan mudahkan. Sesulit apapun kita, mau di luar sana seperti apa kehidupannya, tetapi pada saat kita punya niat baik untuk saudara-saudara kita, insya Allah Allah mudahkan. Sehingga di awal mukadimah tadi saya sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 dikatakan bahwa perumpamaan orang-orang yang berinfakkan hartanya di dalam Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji. Perumpamaan orang-orang yang berinfakkan hartanya di dalam Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala dari siapa yang dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lagi Maha mengetahui. Artinya di bulan yang berkah, di bulan suci Ramadan ini, Allah akan melipatkan pahala kita menjadi 700 kali lipat kepada manusia. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir atas jeripayah usaha yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita. Insya Allah itu bagian ibadah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan saya juga menceritakan sedikit apa yang kami lakukan pada hari ini di lingkungan RW 13 yang notabene saya hari ini pagi tadi pukul 9 sampai dengan pukul 12
mengundang semua institusi RT, ya Pak, PKK RT, beserta anggota PKH untuk bisa hadir di kantor RW yang kita sama-sama kita cintai. Tujuannya sederhana. Kami selaku pengurus RW dan pengurus RT pada saat ada bantuan sosial dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kami tidak pernah tahu siapa saja yang mendapatkan bantuan sosial tersebut. Oleh karena itu, kami hari ini dudukkan permasalahannya, sebenarnya ada di mana permasalahannya, sehingga kami selaku pengurus RW dan RT saja tidak tahu, tidak punya datanya kami. Salawat serta salam selalu kita aturkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat begitu, dan insya Allah jangan pernah putus asa untuk berbuat baik kepada saudara-saudara. Bapak dan Ibu yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala menyambung tadi, jadi ternyata bantuan sosial itu hanya bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang notabene tahu, tanpa harus berkoordinasi dengan pengurus RW dan RT. Ini yang menjadi catatan besar bagi saya. Kenapa? Karena ini hanya dirasakan oleh dirinya, keluarganya, dan kerabat-kerabat terdekatnya. Ini yang tidak boleh. Oleh karena itu, mohon maaf, kami beserta pengurus RW dan RT hari ini menyebutkan posisi ini. Begitu banyak bantuan yang pemerintah baik pusat dan daerah diberikan, mulai yang namanya PKH, program keluarga harapan. Ibu hamil saja dapat bantuan, balita dapat bantuan, anak sekolah dapat bantuan. Selamat datang saudara-saudari, mohon maaf saya ingin tentang tadi. Tadi balita dapat bantuan, anak sekolah mulai dari SD sampai dengan SMA atau SMK dapat bantuan. Lansia usia 60 tahun ke atas dapat bantuan. Dan terakhir, teman-teman yang punya kekurangan yang sifatnya ya harus dibantu, artinya cacat permanen ya Pak, itu yang harus dibantu itu juga dapat bantuan. Ternyata cukup banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah, tetapi kita tidak bisa merasakannya. Maka hari ini saya selaku pemangku lingkungan beserta pengurus RT yang hadir dan pengurus KPK yang hadir yang diwakili yang tidak hadir, kami sepakat bahwa semua bantuan harus berasal datanya dari RT ini. RT yang mengajukan. Pada saat nanti ada masyarakat yang tiba-tiba nyelonong, yang tiba-tiba di luar pengetahuan kami, mohon maaf, pada saat nanti bisa dikasih oleh pengurus RT dan RW, ternyata nih Pak, salah satunya adalah pertama, pada saat kita berbicara lansia yang sudah di atas atau minimal usia 60 tahun, yang tidak punya dana pensiun atau dana pensiun bulanan ya, maka dia wajib mendapat bantuan PKH itu dengan catatan tidak ada anaknya yang gajinya sama dengan atau melebihi umurnya. Nah, itu catatan pertama. Ada pun kalau anaknya masih satu kakak tapi sudah berkeluarga, disahkan kakaknya biar hak bapak dan ibu dapat. Nah, kalau dapat, kalau bapak dan ibunya masih ada, sudah usia lansia, maka dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat. Begitu juga pada saat anak kita masih sekolah, mulai dari SD sampai dengan SMA atau SMK, berapapun jumlah anak kita dalam rentang SD dan SMK dapat semuanya. Ini di luar dari sedikit ya Pak. Ini di luar dari sedikit. Ini namanya program keluarga harapan. Ini baru satu program saja. Ini seharusnya tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita. Nah, maka ini kan kami pengurus RW dan RT hari ini membuat kebijakan. Pada saat nanti
Setelah diverifikasi, nah, jadi yang masuk ke dalam data kami paksa untuk bisa masuk berdasarkan data dinas sosial. Ternyata kurang lebih ada sekitar 26, masih kecil Pak, masih 26. Awalnya adalah 13, naik menjadi 26. Nah, 13 lagi sedang diverifikasi. Nah, tetapi kami sampaikan bahwa memang bantuan sosial ini diperuntukkan memang untuk, mohon maaf, bahasanya adalah masyarakat yang miskin. Miskin ini dikategorikan adalah tadi yang memang pendapatannya di bawah UMR, atau memang yang tidak berpendapatan sama sekali, misalnya yang para pensiunan segala macam kategori ini. Tapi kalau misalkan Bapak sudah usia 60 tahun, tapi masih punya kendaraan roda 4, nah itu hilang tuh Pak. Kategori ini hilang, langsung hilang, tercoret itu. Atau minimal motornya PCX itu sudah tercoret. Contohnya begitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi ke depan kita akan menata kembali bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Itu jalurnya adalah RT, RW, baru kita input datanya ke dinas sosial. Nah, oleh karena itu ini pemberdayaan TKK-nya harus bertingkat lagi, karena nanti akan melakukan verifikasi adalah ibu TKK. Yang kedua, yang saya tadi bilang Pak, katakan di muka dinas. Pada saat Bapak Ibu membantu masyarakat, membantu saudara-saudara, tidak akan pernah ada sia-sia. Hari ini kami pengurus RW 13 lewat pendamping PKH, kami diminta untuk mengelola. Salah ada satu ruangan di kantor posnya Persikasi di Kota Bekasi, lapangan itu disediakan ruangan untuk UMKM. Jadi untuk jualan di sana. Nah, kantor pos, di kantor pos dikasih satu ruangan untuk UMKM untuk kita jualan. Nah, tadi saya ditanya sama si pendamping mallnya, Pak siap nggak mengisi gratis? Saya jawab, insya Allah kami siap. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, pada saat kita sama-sama membangun UMKM, ayo sama-sama, karena kita tidak pernah tahu ada peluang di mana yang nanti Allah hadirkan. Kantor pos itu bukan kantor kecil Pak, ini kantor pos yang memang notabene pusatnya untuk di Bekasi Timur ya, ada di situ. Setiap hari pengunjungnya itu bukan lagi ratusan, tapi ribuan. Oleh karena itu, mohon Bapak dan Ibu sekalian, pada Ramadan nanti kami akan merapikan kembali teman-teman UMKM yang sudah terdaftar, yang insya Allah yuk sama-sama kita usaha, yuk sama-sama kita ikhtiar, dan insya Allah dinas sosial juga siap memberikan bantuan permodalan, bantuan pendampingan yang insya Allah manfaatnya bukan untuk saya pribadi. Insya Allah saya dan keluarga sudah cukup Allah berikan. Ini kembalikan kepada masyarakat. Ya. Insya Allah Allah mudahkan semua ikhtiar kita, dan sekali lagi saya pribadi. Insya Allah saya dan keluarga sudah cukup Allah berikan. Ini kembalikan kepada masyarakat. Ya. Insya Allah Allah mudahkan semua ikhtiar kita, dan sekali lagi jangan pernah berhenti untuk terus membantu saudara-saudara kita. Bapak dan Ibu yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, tidak ada kesalahan, itu semata-mata saya pribadi, tapi tidak ada kebenaran, insya Allah Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ali atas sambutannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu santunan akan dihadir secara simbolis yang akan dibawakan akan diwakilkan oleh panitia pelaksana oleh Ibu Wati. Kepada Ibu Wati, waktu depan kami diserahkan.
Baik Bapak Ibu sekalian, kami akan memberikan secara simbolis. Tadi mohon maaf Pak Rw untuk yakin itu memang di kita satu ya tahlilan. Jadi mohon maaf, kita ada di lingkungan kita yang berdekatan di sini kebetulan ada Bu Rasmi RW 1 yang kebetulan memang beliau juga aktif di kita. Jadi kita memang memberikan juga beberapa setiap tahun untuk anak-anak di lingkungan mereka. Kemudian kami juga lebihnya juga memberikan kegiatan yang dibina oleh Ustaz Arifin. Kemudian untuk acara santunan ini kami mohon kesediaannya kepada Kafila. Boleh di sini ya Kak? Kafila, kemudian bentar. Bapak Ibu sekalian, di sini ada Bu Rasmi, beliau adalah aktif mengajarkan ibu-ibu di lingkungan RT 6 mengajarkan tahfidz. Jadi yang bisa bilang ada 4 orang guru ya benar. Di antaranya Bu Rasmi yang mewakili, kemudian di sini ada saudara-saudara kita. Saya mohon untuk Pak RW bisa memberikan Bu Rasmi dulu Pak RW. Terus izin untuk bisa tetap berdiri ya Pak Beliau mengomentasikan untuk ke bulan ini ya. Pak Beliau tetap berdiri di sini ya Pak. Pak Waris kalau kita tolong untuk Pancasila sama Mak Mutar. Bersiap-siap Pak RT, karena Pak RT sebenarnya tidak mau muncul. Kenapa ya kayaknya di sini ya Pak RT? Kemudian Pak RT silakan membantu benar Pak RW kita tolong sekali lagi. Jom kayaknya Pak. Ya, ini banyak sekali. Ya, 1, 2, 3.